Shalom Lohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2504 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Markus pasal 16 ayat 14 sampai ayat 18. Demikian firman Tuhan. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Amin, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada pesan yang Tuhan Yesus mau sampaikan kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Yang pertama saudara, Tuhan Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk apa? Untuk pergi memberitakan Injil Kerajaan Allah. Amin. Sekali lagi saya bacakan buat kita sekalian ayat 15. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perintah Tuhan Yesus sangat-sangat jelas. Tuhan Yesus memberikan perintah kepada mereka untuk pergi ke seluruh dunia, bukan hanya pergi ke dalam lingkungan mereka, tetapi mereka harus keluar, pergi memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada semua orang yang mereka jumpai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memerintahkan mereka untuk pergi ke seluruh dunia. Untuk apa mereka pergi? Memberitakan Injil Kerajaan Allah. Haleluya. Saudara, banyak orang ingin sekali keluar negeri, tetapi hanya untuk jalan-jalan, hanya untuk shopping, hanya untuk traveling dan lain sebagainya. Tapi Tuhan mau kita pergi memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia. Dan saya mau bilang saudara, bahwa saat ini kita bisa memberitakan Injil saudara, bisa didengarkan oleh seluruh bangsa. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara hanya di dalam rumah, tapi saudara bisa menyampaikan Injil sampai ke seluruh dunia melalui apa? Media sosial yang kita miliki. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, selalu saya ingatkan, selalu saya sampaikan kepada jemaat yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan. Pakai media sosial yang kita miliki, yaitu Facebook,
baik itu Instagram, TikTok, YouTube, dan lain sebagainya. Pakai itu untuk menjadi sarana, menjadi media untuk kita memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di luar sana. Amin. Haleluya. Saudara, perintah Tuhan jelas untuk mereka murid-murid Tuhan pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil kepada segala makhluk. Ayat 16, perhatikan. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudara, siapa yang percaya pada pemberitaan Injil yang disampaikan oleh murid-murid Tuhan Yesus, mereka yang percaya lalu meresponnya dengan memberi diri mereka dibaptis sebagai langkah pertobatan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka yang percaya pada Injil lalu memberi diri mereka dibaptis, firman Tuhan ini katakan akan diselamatkan. Amin. Haleluya. Pertanyaan saya sederhana. Apakah saudara mau selamat? Mau hidup dalam kekekalan bersama dengan Bapa di surga? Kalau mati masuk surga? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau diselamatkan, saudara harus percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara harus bertobat dan beri dirimu dibaptis. Amin. Maka saudara akan diselamatkan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan yang pertama, Tuhan Yesus sudah memberi perintah kepada murid-muridnya untuk apa? Untuk pergi memberitakan Injil kerajaan Allah. Supaya orang yang mendengar Injil yang mereka sampaikan, mereka yang mendengar, mereka percaya, mereka mengambil keputusan sebagai respon pertobatan mereka, memberi diri dibaptis, mereka akan diselamatkan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, dengar ini baik-baik. Perintah Tuhan sudah jelas. Perintah Tuhan untuk kita yang adalah orang-orang yang percaya. Kita sudah percaya pada Tuhan Yesus, kita sudah menerima baptisan, kita sedang menuju pada jalan keselamatan. Saudara dan saya mendapat tempat dalam kerajaan surga. Kita akan turut memerintah bersama dengan Raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kita sudah mendapat anugerah itu. Kita sudah mendapatkan kepastian keselamatan itu. Saudara dan saya punya tugas sekarang, memenangkan jiwa-jiwa yang belum percaya pada Tuhan Yesus, belum mendengar tentang Yesus. Adalah tugas saudara dan saya untuk pergi memberitakan Injil kerajaan Allah kepada orang itu, supaya mereka boleh percaya pada Tuhan Yesus, memberi diri dibaptis, mereka diselamatkan. Haleluya. Yang kedua, pesan firman Tuhan kepada kita, Tuhan Yesus akan menyertai setiap orang percaya. Amin. Perhatikan ayat 17a, di sana dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita boleh ada sampai sekarang ini, itu karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Kalau kita belajar saudara, perjalanan Daud bisa sukses, Daud bisa menang dalam setiap pertempuran. Saudara, rahasianya adalah penyertaan Tuhan. Amin. Tuhan menyertai Daud sehingga dia menang melawan Goliat. Dia selalu keluar menjadi pemenang dalam setiap peperangan. Saudara, kuncinya adalah penyertaan Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, pada saat itu kita disertai Tuhan. Di saat kita melayani, di saat kita memberitakan Injil Kerajaan Allah, Tuhan menyertai kita. Walaupun kenyataannya seringkali kita mendapati kehidupan kita susah, menderita, mengalami penganiayaan, baik fisik maupun batin. Tapi saya mau bilang, Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus akan menyertai kita. Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kita.
Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah setia melayani Tuhan. Amin. Tetap setia memberitakan Injil Kerajaan Allah. Tetap setia bekerja memenangkan jiwa bagi Kristus, melayani Tuhan di tengah-tengah umat Tuhan. Tetaplah setia, karena Tuhan kita adalah Allah yang setia. Haleluya. Dan yang terakhir, saudara, Tuhan Yesus akan memberi setiap orang percaya kuasa. Amin. Kita diberikan kuasa yang sangat besar, melebihi daripada kuasa yang ada di dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberi kita orang-orang percaya, kita yang memberitakan Injil Kerajaan Allah itu, kita diberikan kuasa Tuhan. Amin. Saudara, kita akan mengusir setan-setan demi namaku pakai kuasa Tuhan. Pakai kuasa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dikatakan mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Orang yang mendapatkan kuasa, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru. Saudara, bisa saja ini bicara bahasa roh. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang yang dipenuhi kuasa Tuhan akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru. Mereka akan memegang ular. Saudara, saya menangkap di sini, memegang ular ini kan beresiko. Bisa saja kita dipatok ular dan bisanya menjalar ke seluruh tubuh kita dan kita akan mati. Tapi firman Tuhan ini mengandung janji Tuhan. Kita akan memegang ular. Artinya apa, saudara? Kita akan mengendalikan segala situasi. Amin. Sekalipun dikelilingi oleh ancaman, bahaya, ada banyak tekanan, ada banyak sekali rintangan, tetapi kita akan baik-baik saja. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut dengan berbagai-bagai ancaman. Saudara, saya sebagai pelayan Tuhan, saya sudah makan garam. Ada banyak sekali ancaman di luar sana. Kenapa? Karena iblis gak senang kalau kita membawa jiwa bagi Kristus. Oleh karena itu dia mendatangkan satu tantangan yang berat buat kita. Supaya apa? Supaya kita mundur dari pelayanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanda kita terus dipakai Tuhan, tanda kita akan mendapatkan berkat-berkat Tuhan dalam pelayanan, dalam kehidupan kita ada tantangan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun kita memegang ular yang berbisa, tapi janji Tuhan, kita akan dapat mengendalikan situasi. Amin. Betul, kita ada dalam bahaya, tapi kita tidak akan celaka. Amin. Haleluya. Mereka akan meletakkan tangan kepada orang-orang sakit dan orang-orang sakit itu sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang memberi kita kuasa itu. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu terima kuasa dari Tuhan. Amin. Saudara, di saat kita menerima kuasa, oh haleluya, kita akan melakukan mujizat demi mujizat bersama dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Hari ini kita belajar, saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberi kita perintah untuk pergi, beritakan Injil, beritakan tentang apa yang saudara ketahui tentang Yesus. Ceritakan kepada semua orang yang kita jumpai. Amin. Supaya mereka yang tadinya tidak percaya Tuhan jadi percaya karena pemberitaan Injil yang kita sampaikan kepada mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, syukur-syukur orang yang mendengar Injil Kerajaan Allah, dilawat Tuhan, dia bertobat dan memberi dirinya dibaptis, orang itu diselamatkan Tuhan. Amin. Haleluya. Yang kedua, saudara, Tuhan Yesus menyertai kita. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita walaupun kenyataannya kita masih susah. Kita masih bergumul dengan kehidupan kita. Kita menderita, kita mengalami penganiayaan dan lain sebagainya, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apapun situasi kondisi kita, Dia adalah Allah yang setia. Amin. Haleluya.
Dan yang ketiga, pesan firman Tuhan kepada kita, Tuhan Yesus akan memberi kita kuasa. Amin. Bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, percaya bukan hanya ucapan tetapi tindakan sebagai bentuk kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita nggak takut, kita nggak khawatir. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tetap percaya pada pertolongan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang Tuhan lihat dalam kehidupan kita. Apakah kita orang percaya yang hanya mengaku, atau dengan kehidupannya, dalam perbuatannya dia sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus, dia akan mendapatkan kuasa, otoritas dari Tuhan Yesus. Tuhan berikan buat orang itu, sehingga orang percaya akan mengusir setan-setan. Mereka akan berbicara bahasa-bahasa baru, bahasa roh. Mereka akan memegang ular. Mereka akan mengendalikan situasi. Mereka akan ada dalam bahaya, tetapi tidak celaka. Mereka akan meletakkan tangan kepada orang-orang sakit, dan orang-orang sakit itu mengalami kesembuhan. Kuasa itu Tuhan berikan buat setiap orang percaya, buat saudara dan saya. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Kuatkan kami, beri kami keberanian untuk kami pergi memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada semua orang yang kami jumpai. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan mempertemukan kami dengan orang-orang yang Tuhan sudah rencanakan untuk menyelamatkan dia melalui pemberitaan Injil yang Tuhan berikan buat kami. Bapa di surga, berdoa, biarlah kami semua mendapat keberanian untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan kami berdoa, biarlah orang yang mendengar Injil Kerajaan Allah itu dari kami, mereka boleh percaya, memberi diri dibaptis, dan janji Tuhan buat orang itu, dia diselamatkan. Ajar kami semua supaya kami tidak takut, tidak khawatir akan hidup kami, sebab ada janji Tuhan buat kami. Tuhan menyertai kami. Kami percaya kuasa firman, ya dan amin. Kalau 2000 tahun yang lalu, para murid melayani Tuhan dengan penuh kuasa ilahi, kami percaya kuasa yang sama itulah Tuhan berikan buat kami juga. Hamba berdoa biarlah Tuhan memberkati semua pendengar, dimanapun mereka berada. Rumah tangga mereka Tuhan berkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar, sehingga semua kami tidak ada satupun yang terkecuali. Semua kami diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Kaima, Kecamatan Kauditan, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.